Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini belajar bareng dengan Bu Nadia lagi pada pelajaran tematik. Kita akan membahas buku Bu Pena 3C pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dari halaman 27 sampai dengan halaman 35. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ada 4 mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PPKN. Masuk pada pelajaran pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian lihat bukunya halaman 27. Materinya tentang menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian lihat di bawahnya ada kegiatan ayo berlatih. Tapi sebelumnya kita baca teksnya terlebih dahulu ya. Teksnya berjudul Perubahan Cuaca. Kalian lihat bukunya, simak Ibu Nadia sambil bacakan ya. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuacanya sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau kalau disingkat menjadi BMKG. Ya, BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca pada suatu hari, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan kira-kira nanti siang akan hujan, berarti kita bisa tinggal atau tetap berada di dalam rumah. Atau bisa juga kalau kita ada keperluan mau pergi keluar rumah, tapi kira-kira siang perkiraan cuacanya ini bakal hujan. Berarti kita harus sedia payung. Sedia payung sebelum hujan. Oke, selanjutnya di bawahnya ada soal ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks perubahan cuaca. Nomor 1. Cermatilah paragraf 1. Berilah garis bawah pada kalimat yang menunjukkan hal-hal berikut. 1A. Cuaca dapat berubah pada hari yang sama. Mana kalimatnya di paragraf 1? Kalian garis bawahi di buku kalian masing-masing ya. Mulai dari
kalimat yang ini ya. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Ada di kalimat kedua dan ketiga. Terakhir ya, di paragraf 1. Kalimat 2 dan 3 sebelum terakhir di paragraf 1. Kalian garis bawahi. Kemudian 1B. Hal-hal yang memengaruhi perubahan cuaca. Ada di kalimat terakhir paragraf 1. Ya, kalian garis bawahi kalimat yang bunyinya perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Oke, selanjutnya nomor 2. Tuliskan informasi yang dapat diperoleh dari paragraf 2. Jawabannya, kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca pada hari itu di setiap daerah melalui BMKG. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, selanjutnya matematika. Sebelum kita masuk materi membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan pada halaman 28, kita pelajari dulu, kita review dulu tentang pecahan senilai. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Ya, masih pada ingat anak-anak? Masih ya? Oke. Ini langsung kita lihat ke contohnya. Warga di lingkungan rumah Nina bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ibu-ibu membantu menyiapkan makanan. Ibu Nina dan Ibu Toni menyediakan kue bolu dengan ukuran yang sama. Ibu Nina memotong kue menjadi 4 bagian sama besar. Ibu Toni memotong kue bolu menjadi 6 bagian sama besar. Nah, ini gambarnya. Jadi Ibu Nina ini dan Ibu Toni menyediakan kue bolu, ukurannya sama persis. Tapi bedanya, Ibu Nina memotong kue bolunya menjadi 4 bagian, sedangkan Ibu Toni memotong kue bolunya menjadi 6 bagian ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang dilingkari. Coba perhatikan gambar yang dilingkari. Kue Ibu Nina ada 2 potong ya di gambar yang dilingkari. Dan kue Ibu Toni ada 3 ya. Ada 3 potong kue ya di gambar yang dilingkari. Dari gambar tersebut kita lihat bahwa sebanyak 2/4 bagian kue milik Ibu Nina itu sama besar dengan 3/6-nya kue milik Ibu Toni. Ya, coba dilihat dari ukuran atau dari luasnya ya. Dari luas gambarnya sama ya. Ternyata 2/4 kue milik Ibu Nina itu sama besar dengan 3/6 kue milik Ibu Toni. Jadi 2/4 dan 3/6 ini bernilai sama ya. Dilihat dari gambar ukurannya sama. Jadi bisa disebut juga ini adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai sama ya. Paham sampai sini? Jadi kalau dilihat dari gambar, ternyata 2 potong kue yang dipotong oleh Ibu Nina itu sama besarnya dengan 3 potong kue yang dipotong oleh Ibu Toni.
besarnya sama. Jadi dilihat dari gambar besarnya sama, bisa disimpulkan bahwa 2/4 bagian kue milik Ibu Nina itu sama besar dengan 3/6 kue milik Ibu Toni. Jadi 2/4 dan 3/6 merupakan pecahan senilai. Oke, selanjutnya lihat contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar pizza berikut. Jadi ada 2 gambar pizza. Pizza yang pertama dipotong menjadi 4 bagian dan pizza yang kedua dipotong menjadi 8 bagian, ya. Kalau kita kita pisahkan ya, potongan pizza seperti pada gambar. Gambar yang pertama itu ada 1 potong yang dipisahkan, maka pecahannya 1/4. 4 itu adalah jumlah potongan seluruhnya. Nah, sedangkan gambar pizza yang kedua, kalau dipisahkan ada 2 potong. 2 potong dari berapa potongan seluruhnya? Ada 8. Jadi 2/8. Yang sebelah kiri gambar pertama 1/4 dan pizza yang kedua, pizza B, nilainya 2/8. Dari gambar tersebut kita lihat bahwa sebanyak 1/4 bagian pizza A yang sebelah kiri, gambar pertama, sama besar dengan 2/8 pizza B. Ya, kita lihat gambarnya sama ukurannya antara 1/4 pizza A dengan 2/8 pizza B. Jadi 1/4 dan 2/8 bernilai sama atau bisa kita sebut pecahan senilai. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari salah satu cara ya untuk mengetahui pecahan-pecahan senilai yang lainnya ya. Kalian masih ingat gak tentang kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama untuk mendapatkan suatu pecahan senilai yang lainnya? Oke, coba kita lihat ya yang di bawah. Yang ada bacaan ingat. Contohnya nih, kan tadi gambar pizza yang pertama itu 1/4 ya. Kalau kita mau mencari pecahan yang lainnya yang senilai dengan 1/4, bisa kita kalikan dengan angka yang sama. Kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. 1/4 dikali 2/2. Jadi harus sama, atas dikali 2 pembilangnya, kemudian penyebutnya 4 dikali 2 juga. Nggak boleh 2/5 atau 2/6, nggak boleh. Jadi harus sama atas dan bawahnya. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. 1/4 dikali 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka 1/4 dan 2/8 adalah pecahan senilai. Oke, selanjutnya kita ganti angkanya, jangan 2. Ganti misalkan jadi 3. 1/4 dikali 3/3. Ingat, bilangannya harus sama, nggak boleh 4/3 atau 3/8 atau 3/10, nggak boleh. Jadi atas dan bawah harus sama ya. Pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. 3/12. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8, 3/12, dan seterusnya. Kalau kalian mau ganti angkanya menjadi 4/4, 5/5 itu juga bisa. Jadi intinya
pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka atau bilangan yang sama. Selanjutnya kita masuk materi membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Ya, ini perlu diingat. Jadi cara membandingkan dua pecahan itu ada dua cara. Yang harus kita lihat pertama-tama, lihat dulu apanya nih yang sama. Penyebutnya yang sama atau pembilangnya yang sama. Bawahnya yang sama atau atasnya yang sama. Ya, jadi kita lihat dulu apanya yang sama. Nah, kalau untuk kasus yang pertama, penyebutnya yang sama. Kalau penyebutnya yang sama berarti bawahnya yang sama. Kalau bawahnya yang sama, maka kita harus membandingkan atasnya, membandingkan pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Begitu juga kalau semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil juga nilai pecahannya. Contohnya, 3/5 dengan 4/5. Lihat, 3/5 dan 4/5 memiliki penyebut yang sama, ya, yaitu angka 5. Penyebutnya sama, bagian bawahnya sama, sama-sama angka 5. Nah, makanya kita harus membandingkan pembilangnya, membandingkan atasnya. 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Nah, kita baca lagi. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Karena 4 itu lebih besar daripada 3, maka 3/5 itu lebih kecil daripada 4/5. Atau 4/5 lebih besar daripada 3/5. Bisa ditulis seperti itu tandanya. Jadi kalau dia lebih kecil, mulutnya tertutup ya. Kalau dia lebih besar, mulutnya terbuka. Lihat 3/5 mulutnya tertutup, sedangkan 4/5 mulutnya terbuka. Begitu ya. Jadi kalau bawahnya yang sama, kita lihat atasnya ya. Kalau atasnya lebih besar, berarti dia yang memang pecahan yang bernilai lebih besar dari pecahan yang satunya lagi. Oke, untuk yang kedua, kalau pembilangnya yang sama, sekarang gantian. Kalau atasnya yang sama, gimana nih? Kalau atasnya yang sama, berarti kita bandingkan penyebutnya atau kita bandingkan yang bawahnya. Nah, ini kebalikannya. Semakin besar penyebutnya, semakin besar bawahnya, angka yang ada di bawah, maka semakin kecil nilai pecahannya. Semakin kecil penyebutnya, semakin kecil angka yang ada di bawah, maka semakin besar nilai pecahannya. Contohnya seperti ini. 3/5 dengan 3/6. Nah, pembilangnya sama kan? Atasnya sama. Sama-sama angka atau bilangan 3. Nah, kita lihat, makanya kita bandingkan nih yang bawahnya. Bandingkan penyebutnya. 3/5 dengan 3/6. Yang satu penyebutnya angka 5, yang satunya lagi penyebutnya angka 6. 5 dengan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Nah, kalau di sini tadi kita baca lagi ya, semakin besar penyebutnya, semakin besar angka yang ada di bawah, maka semakin kecil nilai pecahannya ya. Nah, karena di sini 6 itu lebih besar daripada 5, maka nilai 3/6 ini lebih kecil daripada 3/5. Paham? Karena angka 6 itu lebih besar daripada angka 5 ya,
penyebutnya itu lebih besar, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi 3/6 ini lebih kecil daripada 3/5. Bisa dilihat tandanya, 3/5 lebih besar daripada 3/6. Atau 3/6 lebih kecil daripada 3/5. Jadi nilai 3/5 ini lebih besar ya, makanya mulutnya terbuka. Sedangkan 3/6 ini nilai pecahannya lebih kecil, maka lihat mulutnya tertutup. Paham sampai sini anak-anak? Ya, semoga paham ya. Selanjutnya kita lihat contoh pada halaman 29. Nomor 1, Jonas dan adiknya baru saja tiba di rumah sepulang dari sekolah. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangan, mereka mengambil kue yang ada di kulkas. Kue tersebut telah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jonas memakan 2 potong kue, dan adiknya mengambil 1 potong kue. Siapakah yang memakan kue lebih banyak? Kita lihat gambarnya. Jadi ada kue dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian 2 potong kue dimakan oleh Jonas, ya berarti 2/4 bagian. Kemudian adiknya memakan 1 potong kue. Maka kue yang dimakan oleh adiknya sebesar 1/4 bagian. Maka dari gambar tersebut kita lihat bahwa 2/4 lebih besar dari 1/4. Lihat gambarnya. 2 potong kue yang dimakan Jonas itu gambarnya ya lebih besar kan bagiannya dibandingkan dengan 1 potong kue yang dimakan oleh adiknya. Jadi 2/4 lebih besar dari 1/4. Kalau dilihat dari gambar sudah kelihatan ya, 2/4 itu lebih banyak ya dibandingkan dengan 1/4. Maka dapat ditulis 2/4 lebih besar dari 1/4. 2/4 mulutnya terbuka, sedangkan yang 1/4 mulutnya tertutup. Selanjutnya contoh nomor 2. Perhatikan kedua gambar berikut. Jadi ada potongan persegi panjang. Gambar yang pertama dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan gambar yang kedua yang di bawahnya dipotong menjadi 5 bagian. Nah, kita lihat gambar yang atas ada 3 potong yang diarsir, maka pecahannya 3/6. Sedangkan yang bawah ada 3 potong juga yang diarsir, tetapi dari 5 potong ya, jumlah seluruhnya ada 5 potong. Maka pecahannya adalah 3/5. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya, coba lihat gambarnya. Daerah 3/6 itu lebih kecil ya daripada daerah 3/5. Ya enggak? 3/6 lebih kecil daerahnya atau kurang dari 3/5 kalau dilihat dari gambar ya. Sudah terlihat jelas bahwa 3/5 itu lebih besar daripada 3/6. Maka dapat ditulis 3/6 lebih kecil daripada 3/5. Bisa dilihat tandanya 3/6 lebih kecil daripada 3/5. Atau 3/5 lebih besar daripada 3/6. Sama saja ya. Ya, selanjutnya halaman 30. Ayo berlatih.
Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Isilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari sesuai gambar berikut. Kita lihat nomor 1A. Ibu Nadia bantu memberikan keterangan pecahannya ya. Padahal kalian di situ cuma diminta untuk menuliskan tandanya saja. Tapi untuk lebih jelasnya nggak apa-apa ditulis juga nilai pecahannya. Oke, 1A. 1A nilainya 3/4. Kemudian yang di sebelah kanannya pizzanya itu bernilai 2/4. Maka 3/4 lebih besar daripada 2/4. Selanjutnya 1B. Lihat gambar yang atas. Yang diarsir ada 3. Ada 3 bagian dari 5 jumlah seluruhnya. Berarti 3/5. Kemudian gambar yang bawah. Ada 5 bagian juga. Tetapi yang diarsir ada 4 bagian. Jadi 4/5. 3/5 dengan 4/5 lebih besar mana? Lebih banyak mana? Ya, lebih banyak 4/5. Maka 3/5 lebih kecil daripada 4/5. Bisa dilihat tandanya 3/5 lebih kecil atau kurang dari 4/5. 4/5 lebih besar atau lebih dari 3/5. Sama saja. Selanjutnya nomor 2. Tulislah pecahan sesuai bagian gambar yang diarsir. Kemudian bandingkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Oke, kita lihat nomor 2A. Lingkaran dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir ada 3 ya. Jadi pecahannya itu adalah 3/6. Kemudian gambar yang di sampingnya, lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang diarsir ada 3/4. Jadi 3/6 dengan 3/4. Lebih besar mana? Kalau kita lihat dari gambar sudah terlihat jelas ya, bahwa 3/4 lebih dari 3/6. 3/6 kurang dari 3/4. Gitu. Jadi 3/6 kurang dari 3/4. Tandanya seperti itu. Oke, selanjutnya 2B. Ada persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian ya. Kemudian yang diarsir ada 2 bagian. Maka pecahannya bernilai 2/4. Kemudian yang di sebelah kanan dibagi menjadi 8 bagian dan yang diarsir ada 2 bagian juga. Maka pecahannya 2/8. 2/4 dengan 2/8 kalau kita lihat dari gambar sudah terlihat jelas bahwa 2/4 itu lebih dari 2/8. Maka 2/4 lebih dari 2/8 atau 2/8 kurang dari 2/4. Bisa dilihat tandanya seperti itu ya. Ya, lanjut SBDP. Materinya tentang gerak tari dari sebuah lagu.
Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur yang paling utama. Ya, namanya juga tari ya. Pasti kalau kita melakukan tarian, kita berarti melakukan gerakan. Maka gerak itu adalah unsur yang paling utama dalam seni tari. Selanjutnya, kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat, yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat, biasanya gerakan penarinya juga cepat. Sementara itu, tarian dengan musik bertempo lambat, maka gerakan penarinya juga cenderung lambat atau pelan. Jadi gerakan penari ini mengikuti temponya ya. Kalau temponya cepat, maka gerakannya cepat. Kalau temponya lambat, maka gerakannya pun cenderung lambat atau pelan. Nah, di samping ada contoh gerak menolehkan kepala. Kepala menoleh ke kanan, kepala menoleh ke kiri. Seperti itu ya. Kemudian gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian. Hal tersebut bertujuan agar pada saat mempraktikkan tari sesuai dengan isi lagunya. Ya, kemudian ada contoh gerakan ya. Gerakan membawakan lagu Hujan Rintik-Rintik ciptaan A.T. Mahmud. Ada gerakan 1 sampai dengan gerakan 7. Kalian bisa lihat ya, gerakan 1 seperti apa, liriknya bagaimana, gerakan 2 sampai gerakan 7. Ya, kalian bisa lihat, bisa baca di bukunya masing-masing ya. Ya, selanjutnya PPKN pada halaman 33 tentang pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Pernahkah kamu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam perlombaan di sekolah? Pernah ya, pastinya ya. Biasanya gurumu menyiapkan perlombaan antar kelas. Ada lomba menari, lomba tarik tambang, menghias kelas, atau paduan suara. Atau bisa juga ada lomba futsal, kemudian lomba makan kerupuk, ya, atau lomba mewarnai, menggambar, ya, dan lomba-lomba yang lainnya. Setiap siswa di kelas memiliki bakat dan kelebihan yang berbeda. Setiap siswa perlu saling bekerja sama dengan baik agar dapat menampilkan yang terbaik dalam upaya memenangkan perlombaan. Jadi harus kerjasama yang baik supaya bisa memenangkan lomba. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi pengertian kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Ya, selanjutnya ayo berlatih.
pada halaman 33. Perhatikan gambar berikut, kemudian kerjakan soal-soalnya. Kita lihat gambarnya, itu adalah gambar siswa yang sedang menari, sedang membawakan tarian daerah dalam rangka acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74. Kita lihat soal nomor 1. Apakah kegiatan pada gambar termasuk ke dalam contoh pelaksanaan kerjasama? Jelaskan. Ya, kegiatan pada gambar termasuk ke dalam contoh pelaksanaan kerjasama. Menampilkan tarian daerah dilakukan secara bersama-sama dan pastinya memerlukan kerjasama yang baik. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana contoh kerjasama antar siswa agar acara tersebut terselenggara dengan baik? Contohnya adalah setiap siswa harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dan saling kompak sehingga dapat memberikan penampilan yang terbaik. Kemudian nomor 3, tuliskan pengalaman kegiatan di kelasmu yang membutuhkan kerjasama. Jawabannya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sekolahku mengadakan berbagai macam perlombaan. Salah satu lomba yang aku ikuti adalah lomba tarik tambang. Saat lomba, aku dan teman-teman sekelasku kompak dan bekerja sama dengan baik. Akhirnya, tim kami dapat memenangkan perlombaan. Ya, selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Lihat halaman 34, bagian bawah, ada teks percakapan antara Jonas dan ayahnya. Ibu Nadia bacakan, kalian sambil simak ya anak-anak. Kata Jonas, kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya? Lalu kata ayahnya, hari ini bisa saja turun hujan meskipun sekarang cuacanya berawan. Mungkin malam nanti akan turun hujan. Lalu kata Jonas, berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya. Lalu ayahnya bilang, benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Lalu kata Jonas, sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Kemudian di bawahnya lihat, tuliskan informasi yang dapat diperoleh dari teks percakapan di atas pada kolom berikut. Ya, informasinya adalah cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan tersebut tidak hanya dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini dengan Bu Nadia sudah selesai ya. Kalian tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.